Korupsi, kolusi, nepotisme. Mereka bukan cuma sekedar kata, tapi racun yang terus menggerogoti nilai keadilan. Mereka tumbuh dalam setiap ruang yang kita biarkan longgar. Dan ironisnya, kadang kita terlalu biasa dengan keberadaannya. Hingga banyak orang yang berpikir bahwa ini hanya masalah orang besar. Nyatanya, KKN bukan cuma soal angka triliunan atau pejabat tinggi. Ini masalah karakter. Dan sayangnya, bibit-bibitnya ada di mana-mana. Bahkan di lingkungan sekitar kita. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu bisa kita lihat dari sikap curang, menyalahgunakan kekuasaan, dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti tekanan untuk mencapai target dengan cara yang salah, kurangnya pengawasan, dan budaya yang tidak menghargai kejujuran. Kita bisa menghindari hal ini dengan cara menciptakan lingkungan yang mendukung kejujuran, mendidik diri tentang pentingnya integritas, dan berani melapor jika melihat tindakan yang tidak benar. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Simak video ini sampai selesai. Ya ampun, lagi-lagi kasus korupsi. Tiap buka sosmed, pasti ada aja berita barunya. Serius, gila ya, gak habis-habisnya masalah korupsi di negara Konoha ini. Terus aja berseliweran di mana-mana. Iya nih, padahal banyak yang dirugiin gara-gara uang mereka. Kebayang gak sih, uang buat publik malah dipakai buat kepentingan sendiri? Miris sih, bayangin aja kita di sekolah masih nyimpen uang kas untuk pribadi, apalagi ini uang negara. Nah, itu dia. Mereka kayak ngerasa aman-aman aja, nggak bakal ketahuan gitu. Berani banget ya orang yang kayak gitu, yang kecil aja bisa kayak gitu, apalagi yang besar, gak heran sih. Iya. Korupsi, mulai dari mengambil yang bukan haknya hingga menyalahgunakan kekuasaan. Di mata korupsi, tak ada perbedaan antara kecil dan besar. Semuanya peluang. Satu kali saja kita pikir, nggak apa-apa. Korupsi sudah punya celah untuk tumbuh. Lalu, di mana korupsi ini dimulai? Dari kebiasaan kecil seperti meminjam uang kas tanpa izin, misalnya. Tampaknya sepele, tapi itulah awalnya. Mencuri kesempatan yang bukan hak kita. Lagi ngobrolin apa nih? Serius amat mukanya. Lagi ngomongin korupsi, lagi rame nih beritanya. Oh iya, aku juga tahu. Belakangan ini banyak banget yang ketahuan korupsi. Iya ya. Ngomong-ngomong soal korupsi, jadi keinget kolusi deh. Aku sering lihat tuh di sosmed. Apa sih itu bedanya? Oh iya, aku juga sering dengar tuh kolusi. Kolusi itu bedanya apa ya? Jadi kalau kolusi itu kan kayak kerjasama gelap gitu ya, biar untung sendiri. Jadi kayak diam-diaman aja, tapi buat keuntungan mereka sendiri juga. Jadi kayak misalnya ada orang yang mau masuk sekolah ini, tapi mereka itu lewat jalur belakang, alias nyogok. Walah, sering banget sih orang-orang yang kayak gitu. Kesannya cuma mentingin keuntungan mereka sendiri. Sama-sama gak adil ya, cuman caranya aja yang beda. Kolusi. Di balik layar, mereka yang berkolusi adalah aktor yang menulis ulang aturan demi keuntungan pribadi. Ini bukan kebetulan, tapi permainan licik yang melibatkan lebih dari satu tangan. Lo bantu gue bantu lo. Mereka menciptakan lingkaran keuntungan kecil yang tertutup. Meninggalkan kita yang berharap ada keadilan di sana. Tapi pada akhirnya, siapa yang diuntungkan? Bukan kita, bukan masyarakat. Tetapi segelintir orang yang menganggap bahwa aturan hanyalah permainan. Lagi pada ngomongin apa sih rame-rame? Iya nih, kita lagi ngomongin tentang korupsi sama kolusi. Udah panjang lebar banget loh. Sini gabung bro. Oh, berarti belum lengkap dong kalau belum bahas nepotisme. Emang nepotisme itu apa sih?
Itu tuh kalau kita kasih posisi atau kesempatan ke orang lain cuma gara-gara dia ini saudara atau teman dekat, tanpa lihat kemampuan, kayak langsung diterima aja, gak ada seleksi, istilahnya jalur order lah, orang dalam. Oh, jadi kalau anaknya guru di sekolah dipilih buat lomba, tapi masih banyak siswa lain yang lebih cocok. Iya, kayak gitu. Kesannya cuma karena siapa mereka, bukan apa yang mereka bisa. Iya sih, ketiganya sama-sama bikin gak adil ya guys. Sedih banget. Iya beneran deh, makanya dari sekarang kita harus hindari yang kayak begituan. Setuju banget sih, biar kita jadi generasi yang lebih bersih. Setuju gak? Setuju! Nepotisme. Dalam dunia nepotisme, kemampuan seringkali kalah dari nama. Mereka yang punya koneksi mendapat pintu terbuka lebar, sementara yang berjuang dari nol hanya bisa menunggu, berharap ada keadilan. Tapi apa yang bisa diharapkan dari sistem yang hanya mementingkan ikatan keluarga? Di sini, nepotisme menunjukkan bahwa kadang keadilan bukan soal kemampuan, tapi soal siapa yang kita kenal. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, mereka bukan cuma masalah besar di luar sana. Mereka ada dalam sikap sehari-hari, dalam pilihan kita untuk menutup mata atau berani mengambil sikap. Jadi, mari kita tanya pada diri sendiri. Kita mau jadi generasi yang terus diam atau berani mengubah arah? Karena bagaimanapun juga, dunia ini butuh lebih dari sekedar penonton. Dunia butuh mereka yang berani menjadi perubahan.